Halo sobat pecinta tanaman karnivora, balik lagi bersama channel saya di Bostos Herbal Nursery. Nah, di video kali ini saya mau kasih informasi atau tips tambahan yang dimana cuma ada di sini pastinya tips dan trik dalam memelihara tanaman karnivora. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah ini kurang kelihatan ya, di zoom dulu. Oke. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah bagaimana ciri-ciri tanaman itu kena sunburn. Nah, ciri-ciri tanaman kena sunburn itu seperti ini. Seperti itu ya. Ini Drosera sesile. Akan kering seperti ini, embunnya menghilang seperti ini juga, dan kalau sudah parah ya akan langsung seperti ini, gosong. Nah, kalau Anda mau selamatkan jika ada tanda-tanda seperti ini, embunnya menghilang dan kelihatan kering seperti ini harus ditaruh di tempat yang teduh dulu. Nah, kalau yang ini sih ya saya banyak stok, tapi ini sebagai contoh aja ya, karena mumpung pas lagi ada yang kena sunburn, jadi banyak yang bingung kan kena sunburn itu seperti apa. Nah, kena sunburn itu seperti ini tuh, kering, tidak ada embun sama sekali pada tanaman Drosera. Seperti itu ciri-cirinya dia kalau kena sunburn. Kalau misalnya VFT, dia batangnya bisa agak mencoklat ya. Nah, kemudian kurang fokus. Kemudian yang kedua, ciri tanaman dorman. Nah, kalau tanaman Drosera ini Drosera filiformis ya. Drosera filiformis ini adalah ciri-ciri tanaman yang minta dorman. Jadi kalau lagi dorman begini, dia mati pun nggak mau, tumbuh pun dia nggak mau. Tapi kalau Anda lihat ini masih sehat nih, paling kita pangkas daun-daun yang sudah layu. Nanti kalau misalnya dia sudah tiba saatnya dia grow lagi, dia akan grow lagi seperti ini. Tapi ini sih masih dorman ya, jadi masih agak lama. Tapi ya ini jangan dibuang, bukannya mati juga. Jadi kalau dorman itu dia istirahat. Nanti kalau misalnya cuacanya sudah cocok lagi, dia akan tumbuh seperti biasanya lagi. Nah, ini ciri-ciri tanaman dorman. Pada tanaman Drosera ya, biasanya yang minta dorman tuh filiformis, kadang juga ada grup-grup dari Petiolaris kompleks itu suka minta dorman juga. Jadi kalau minta dorman jangan dibuang, asalkan dia tunas barunya masih tumbuh seperti itu, berarti tanaman masih aman. Nah, kalau VFT itu yang minta dorman itu di sini tidak ada, tapi ini sudah selesai ya. Maksudnya tadinya ini minta dorman, tapi buru-buru saya pisah daun tua dan daun muda, jadi selamat tuh, survive. Jadi kalau piara VFT ada baiknya Anda ada trial error. Jadi kalau misalnya tanaman udah kira-kira mau minta dorman, pertumbuhannya dia biasa akan lama, batang seperti ini nih. Contoh lagi saya, nah sebagai perbandingan dorman itu seperti ini. Kalau Anda lihat dari daun yang tiba-tiba bagus, ini menghitam semua. Nah, itu ciri-ciri trapnya juga udah mulai pada mengecil ya. Nah, ini adalah ciri-ciri tanaman minta dorman. Ini sih biasa saya tinggal seperti ini saja sudah aman, karena ini tidak ada daun tuanya. Kalau yang sebelah sini, ini tadinya ada daun tua dan daun baru, jadi saya pisah saja. Ini yang daun tuanya jangan dibuang, ditanam saja. Nah, ini ada tumbuh lagi. Jadi ibaratnya kita dapat anakan juga dari si daun tua VFT tersebut. Nah, kalau yang ini pun dia akan tumbuh. Nah, kalau misalnya kita diemin saja seperti ini, bagaimana? Bisa tidak? Kalau dia bisa minta dorman, sebenarnya bisa-bisa aja sih dia kalau kita diemin, tapi dengan catatan kalau bisa misalnya dia ada daun tua nih, daun tuanya itu di split dulu, dipisahkan, jadi nggak mengganggu pertumbuhan si daun yang lagi mau numbuh. Daun tuanya juga bisa numbuh juga gitu. Jadi ibaratnya kalau Anda bongkar ya, nanti kalau misalnya Anda sudah mulai ahli, Anda lihat itu kalau Anda bongkar daun tua tuh biasanya dia ada akar juga. Jadi bisa di split si akar si daun tua dan akar si daun muda. Jadi tinggal ditanam saja, jangan dibuang.
karena dua-duanya ada chance tumbuh. Jadi kalau misalnya itu sekalian split tambahan lah, seperti itu kalau untuk VFT ya. Jadi ini juga masih bisa selamat ya. Sebenarnya kalau Anda sudah mengerti sela-selanya itu, piara VFT pun mudah. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda sekarat ataupun bagaimana, Anda bisa tahu langkah-langkahnya. Seperti misalnya Anda mau dorman, Anda jadikan begini kan, jadinya Anda dapat 2 plan baru nih, si A dan si B. Nah itu untuk tanaman VFT ya. Nah kalau Anda bingung bagaimana ada daun tua dan daun muda, seperti ini. Kalau Anda sering bongkar lama-lama VFT, Anda pasti tahu ya. Nah, yang di bagian sini, bagian sebelah sini nih, kalau Anda bongkar itu Anda pasti menemukan si daun tua nih. Nah ini sih nggak apa-apa ya, tapi nanti kalau ada gejala misalnya mau dorman, ini mengecil, ini pasti saya angkat. Nah ini daun tuanya ini saya split nih biasa nih. Jadi saya potek istilahnya, pisah anakan. Jadinya ya tanaman pun jadinya kalau mau dorman aman. Jadi kadang-kadang dia juga apa ya namanya ya, nggak jadi dorman. Jadi yang tanaman barunya ini bisa terus numbuh. Yang dari tanaman si daun tuanya ini kita bisa dapat tanaman baru. Nah seperti itu. Nah kemudian untuk VFT nih, untuk VFT kalau pemula ada yang nanya mutasi-mutasi apa sih contohnya daun bermutasi. Nah di sini ada VFT Red Shark ya, Sharktid. Kalau Sharktid tuh kalau Anda lihat nih, nah ini ada perbedaan yang mencolok ya, kelihatan nggak? Nah ini yang sebelah sini nih, ini trap belum bermutasi. Kalau dia bermutasi aslinya Sharktid akan seperti ini nih, tuh Anda lihat ya, nih sorry, nih geriginya seperti itu tuh Sharktid. Nah jadi kalau mutasi itu adalah ketika daun yang seperti ini hijau, dia akan menjadi seperti ini bermutasi. Nah tapi sebelumnya pasti kalau daun-daun yang ini pasti ada juga yang nggak full mutasinya, tapi ini sih udah hampir semuanya bermutasi ya. Yang belum bermutasi itu kalau dilihat ini yang belum merah. Jadi ini mungkin daun baru, belum terlalu banyak matahari, tapi nanti dia bisa bermutasi juga. Nah kemudian kalau itu untuk jenis-jenis tertentu, kadang yang dari kecil pun dia sudah mempunyai karakter bermutasi. Seperti ini VFT Kinky Wave ya, masih agak jarang di pasaran. Nah dari kecil saja ini kita udah lihat trapnya itu berbeda dari yang lain. Jadi ini agak mirip kayak VFT Firemouth ya. Nah dari kecil saja dia sudah bermutasi. Jadi ada beberapa jenis yang memang kalau dari kecil ciri-cirinya udah terlihat seperti VFT Kinky Wave. Nah jangan ditanya lagi kalau misalnya bagaimana kasih nama VFT. Saya pun tidak bisa kasih nama VFT. Ini pun kalau misalnya ID-nya hilang, orang bisa tertukar dengan mungkin VFT Biohazard, VFT Firemouth. Jadi penamaan si VFT ini sendiri nggak bisa sembarangan. Kalau ini bisa, makanya kalau setiap kali Anda dapat itu Anda pastikan tulis ID-nya, jangan sampai hilang ID-nya. Karena kalau hilang ID-nya itu bakalan jadi no ID. Jadi jangan juga untuk saya pun saya tidak bisa, misalnya ini saya hilang nih ID-nya, tolong identifikasi. Identifikasi tanaman VFT itu tidak semudah yang Anda pikirkan, karena banyak sekali kultivar-kultivar yang lain. Nah jadi kalau misalnya dari biji, yaitu susah sekali kita identifikasinya. Nah kemudian ini tips, misalnya ini tanaman media kita sudah jelek ya. Nah kalau misalnya saya nggak ada waktu, gimana sih cara kita reporting? Nah ini ada tips dari saya, ini namanya tips balik media. Jadi kalau saya lagi nggak sempet ya, misalnya saya butuh memang ini reporting supaya dia pertumbuhannya lebih bagus ya, agak cepat. Jadi ini kan, ini saya masih baru, tapi media saya sudah seperti ini nih, sekitar 4 bulan. Jadi saya asumsikan bagian sininya pasti masih bagus. Nah di video sebelumnya yang tengahnya saya pakai untuk stek
Tapi kadang kalau saya lagi tidak ada waktu dan buru-buru, apalagi kalau ini cuma satu doang ya yang seperti ini berlumut. Nah, ini tips balik media seperti ini. Nah, jadi ini untuk menghemat. Anda punya sphagnum moss juga. Sphagnum moss tuh mahal. Jadi Anda harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ini ya, ini kita taruh dulu. Kemudian gimana tipsnya? Kita angkat. Ini adalah tips balik media namanya. Sorry, kita keluarin dulu ya. Nah, kalau Anda lihat kan masih bagus kan? Langsung saja di bagian yang jelek ini tadi kita masukin lagi. Nah, ini namanya tips balik media. Jadi ini untuk mengirit media tanam Anda juga, sphagnum moss. Tapi dengan catatan ya jangan, kalau tengahnya udah jelek ya jangan dipakai. Ini kan berhubung bagian tengahnya masih bagus ya. Nah, jadi seperti ini. Tada, media jelek jadi seperti baru lagi. Jadi dalam merawat tanaman karnivora sih ini tips dari saya ya. Kalau bisa irit ya diirit lah, karena media itu kan apalagi kalau sphagnum moss ya mahal lah. Nah, ini tipsnya. Nah, tapi jangan salah juga, sphagnum moss itu ada yang dari Cina yang biasanya dalam bentuk plastikan itu sih saya nggak recommended ya. Mungkin kalau buat tanaman lain saya itu recommended, tapi kalau untuk tanaman karnivora apalagi Venus flytrap ya yang pasti-pasti aja ya, sphagnum moss chile. Nah, baru lagi kan, ini bersihkan dulu, buang lumutnya ya. Nah, kayak gini nanti tanaman kita juga jadi happy lagi. Oke, selesai. Tinggal buat lubang seperti biasa. Biasa, langsung aja kita taruh. Kita rapikan dulu ya. Tada, baru kan? Nggak kalah sama media teman-temannya yang masih bagus. Baru seperti media tanam baru. Nah, kemudian ini tips dari saya nih. Kadang ini suka binatang ini nih suka dibilang hama. Nah, saya tahu ini kenapa ada binatang, karena ini namanya springtail. Jadi sebelumnya ini tanaman masih kecil ya, Drosera. Biasa springtail itu saya kalau maksud saya itu ada beberapa yang bilang hama, tapi ada beberapa yang bilang enggak juga. Kalau saya cenderung suka kalau misalnya ada springtail. Ini pasti ada springtailnya karena dia ada begitu seperti ini nih, tanaman kecil. Kalau ini kita lihat lebih jelas ya, coba nih. Kalau saya ini kan kurang fokus, ini karena tanamannya biasanya kecil sekali dia. Ada nggak tuh? Malu dia. Coba di bagian lain. Nah, seperti itu tuh. Lihat kan yang gerak-gerak? Nah, ini nih. Tuh. Itu adalah springtail. Jadi biasanya sih saya kalau misalnya ini media yang ada springtail nih tuh seperti ini. Ini kalau misalnya saya lagi ada baby Drosera yang masih kecil-kecil, ini sengaja media yang udah ada springtailnya saya comot, saya pindahkan ke media tersebut. Gunanya apa?
Jadi dia bisa masuk sendiri ke trap ini nih. Jadi ini adalah booster buat tanaman baby Drosera. Jadi ada beberapa yang bilang pasti ini hama nih. Wait, jangan salah, kalau misalnya yang seperti tadi tuh mana lagi tuh. Nah seperti ini kalau bagi saya ini sangat menguntungkan sekali karena dia bisa jadi makanan buat si Drosera. Si baby Drosera sampai dia besar nanti. Tapi kalau sudah besar biasanya Drosera tersebut nangkapnya serangga yang lebih lain lagi. Nah jadi kalau ada binatang seperti itu ya, kalau saya itu adalah keuntungan, namanya springtail, jadi bukan hama. Kalau hama itu biasa dia ada di sini nih, nanti berwarna kuning-kuning. Nah itu adalah aphids. Jadi kalau aphids itu harus disemprot insektisida ya. Jadi kalau yang kayak tadi sih saya biarin aja. Jadi kalau misalnya saya lagi semai Drosera, nah itu suplemen tambahan buat baby Drosera saya. Nah kemudian di musim panas seperti ini nih, apalagi yang tidak punya air AC ya, karena buangan air AC saya nih ini langsung kemana? Langsung ke saluran air. Jadi ya saya nggak bisa pakai buangan AC saya. Nah jadi saya nampung air hujan. Nah bagaimana cara kita mengakalinya? Nah untuk tanaman Venus flytrap itu TDS yang digunakan biasa saya adalah di bawah 10, karena kalau untuk VFT lah itu lebih sensitif ya. Jadi jangan pernah gunakan TDS di atas 50 lah kalau dia mau bagus. Nah jadi yang biasa saya gunakan adalah saya gunakan air TDS di atas 50. Itu adalah air oplosan, biasanya dari air hujan dengan air sumur. Nah itu di atas 50 sampai 70 itu biasa saya pakai untuk tanaman Drosera dan juga tanaman Sarracenia saya. Nah caranya gampang kok. Misalnya ini ya, ini saya kasih contoh. Yang di sini ini ada air keran saya ya. Nih, ini air keran TDS-nya sekitar 153. Nah, yang di sini ini emang udah air oplosan saya. Jadi ini 57 ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya saya kasih contoh saja ya. Ini air oplosan yang tadi ya, 153 ppm. Kemudian kalau kita ukur dia pasti akan naik. Tadi ini yang sini 53. Tuh, jadi 62. Nah, caranya gimana? Caranya ini, ini air saya, tampungan air hujan saya sudah dikit sekali. Jadi ini, nah ini buat tanaman VFT saya ya, 10. Nah, tadi ini kan udah dioplos 63 nih. Nah, kalau misalnya ini saya tuangkan ke sini, jadi tiap hari ini kalau misalnya nggak musim hujan, ya derita ya kalau mau ngirit, jadinya kita oplos lah. Saya sebenarnya bukannya mau ngirit karena saya kan di lantai atas. Jadi kalau bawa turun naik aqua itu capek sekali. Nah, jadinya dia turun lagi tuh 60. Jadi begitu cara kita ngoplos si tanaman ngoplos air. Nah, seperti itu. Kemudian ini selang sangat berguna sekali ya. Ini buat siram nih tanaman kantong semar saya. Ini sih yang udah rawatan saya ya. Ini gak dijual, not for sale. Yang ini masih anakan dari sini semua, kebanyakan pisahan. Jadi saya taruh di situ. Nah untuk yang dijual itu biasa ukuran yang seperti itu di sana. Nah ini sangat berguna sekali. Ini bukan promosi ya. Jadi ini kita bisa set mode-modenya. Biasa saya pakai mode shower. Jadi kalau misalnya tanaman Nepenthes itu sangat tidak rewel sekali ya. Jadi saya siram menggunakan air pump yang TDS-nya memang sudah sangat rendah. Nah seperti itu. Ini kebetulan lah sekalian siram seperti itu. Jadi kalau tanaman si Nepenthes ini saya berani siram pakai air TDS yang lumayan tinggi, 150-an sampai 160 lah. Nah selesai seperti itu. Jadi alat ini membantu sekali
sekalian ini buat siram kaktus ya, jadi medianya nggak buyar. Nah, kemudian apalagi ya, kayaknya sih itu dulu. Paling nanti kalau misalnya di lain kesempatan saya bahas kenapa sih kadang ada orang suka nanya tanaman VFD itu harganya beda-beda. Nah, nanti kita bahas. Karena ada tanaman yang VFD baru sekecil ini saja nih, 1 cm itu harganya sudah bisa 300 sampai 400 ribu. Nah, jadi ya untuk tips kali ini tips dari saya ya. Kalau misalnya membantu, jangan lupa subscribe dan jangan lupa ikuti terus channel saya, follow channel saya, sehingga nanti kedepannya pasti masih banyak lagi tips-tips untuk merawat tanaman karnivora kesayangan Anda, bagaimana cara merawat yang benar, dan juga trik-trik untuk menghemat media ataupun seperti tadi menghemat media, dan juga untuk merawat kaktus. Nanti kalau kaktus saya juga masih dalam tahap belajar ya. Kemarin masih polinasi gagal. Nanti kalau misalnya saya sudah sedikit expert, nanti saya baru berbagi pengetahuannya. Nah, jadi itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. So, ikuti terus channel saya dan jangan lupa subscribe. Oke, sekian dan terima kasih.